Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Puspita Anugrahwati Hidayat. Saya dosen tetap pada program studi Teknik Industri di Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pemaparan ini merupakan salah satu syarat keikutsertaan pada program sertifikasi dosen di tahun 2022. Pemaparan pertama mengenai deskripsi mata kuliah, kedua mengenai kemampuan yang diharapkan, dan ketiga mengenai metode pembelajaran. Mata kuliah yang saya pilih adalah perencanaan dan pengendalian produksi yang merupakan salah satu mata kuliah kompetensi inti pada bidang keilmuan teknik industri. Mata kuliah ini menggunakan alur perencanaan dan pengendalian produksi pada konsep manufacturing resource planning untuk mencapai keseimbangan antara permintaan pasar dengan kapasitas produksi. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penjadwalan produksi dan perencanaan persediaan bahan baku. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi bila mahasiswa tersebut telah lulus dari mata kuliah pengantar teknik industri, penelitian operasional 1, dan statistik industri. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa yang telah lulus dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yaitu mampu memahami peranan perencanaan dan pengendalian produksi sebagai bagian dari aktivitas sistem manufaktur. Kedua, mampu melakukan peramalan permintaan dan menganalisis permintaan untuk keperluan perencanaan produksi. Ketiga, mampu membuat jadwal induk produksi. Keempat, mampu membuat rencana kebutuhan kapasitas produksi. Kelima, mampu membuat rencana pengelolaan inventori dengan perhitungan biaya inventori. Keenam, mampu membuat rencana kebutuhan material. Ketujuh, mampu melakukan penjadwalan operasi pada mesin dan pengendalian produksi pada lantai pabrik. Kedelapan, mampu merancang keseimbangan pada lintasan perakitan. Kedelapan kemampuan tersebut dapat mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi teknik industri. Mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi akan dilaksanakan dalam rentang waktu 16 pekan. Pekan pertama akan disampaikan materi ruang lingkup sistem produksi, sistem manufaktur dan sistem perusahaan, perencanaan dan pengendalian produksi dalam peningkatan kinerja sistem manufaktur. Pada pekan kedua akan disampaikan materi peramalan, klasifikasi, metode dan prosedur peramalan, interpretasi dan analisis hasil peramalan untuk keperluan perencanaan produksi. Pada pekan ketiga akan disampaikan hierarki perencanaan produksi, strategi serta metode perencanaan agregat, interpretasi, dan analisa hasil rencana agregat untuk keperluan perencanaan produksi. Pada pekan keempat dan kelima akan disampaikan materi proses disagregasi dan jadwal induk produksi dalam perencanaan produksi, interpretasi dan analisis JIP untuk keperluan perencanaan dan pengendalian produksi. Pada pekan keenam akan disampaikan materi pengertian perencanaan kapasitas, teknik penyusunan rencana kapasitas dengan RCCP, interpretasi dan analisis rencana kapasitas RCCP. Pada pekan ketujuh akan disampaikan materi peranan dan keputusan dalam pengelolaan inventori, biaya pada pengelolaan inventori, model persediaan deterministik EOQ, interpretasi dan analisis untuk mencapai biaya minimal. Pada pekan ke-8 akan diselenggarakan ujian tengah semester. Selanjutnya pada pekan ke-9 akan disampaikan model persediaan pengembangan EOQ menjadi model EMQ, EPQ, kemudian menjadi model EOQ discounted, model probabilistik, dan analisa ABC. Pada pekan 10 dan 11 akan dipaparkan materi model persediaan untuk independent product MRP, teknik dan mekanisme MRP dengan menggunakan teknik load sizing, teknik CRP untuk melakukan perencanaan kapasitas. Pada pekan 12 akan dipaparkan materi keseimbangan lintasan pada lini perakitan dan teknik perancangan keseimbangan lintasan pada lini perakitan.
pekan ke-13 dan ke-14 akan disampaikan model dan teknik penjadwalan untuk mesin tunggal dan flow shop, model dan teknik penjadwalan job shop, jadwal semi-aktif, jadwal aktif, dan non-delay. Pada pekan ke-15, seluruh mahasiswa akan mempresentasikan tugas akhir yang berisikan laporan menyeluruh mengenai studi kasus, perencanaan, dan pengendalian produksi. Dan terakhir, pekan ke-16 akan diselenggarakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, mengenai delivery. Seluruh materi yang dipaparkan, yang disampaikan pada perkuliahan, perencanaan dan pengendalian produksi ini bersumber pada referensi utama yang terdiri dari 3 buku. Pertama adalah buku karya Sipper dan kawan-kawan, kedua karya Forgatti dan kawan-kawan, ketiga karya Bedworth dan Bailey. Selain referensi utama, kami pun menggunakan referensi pendukung. Pada referensi pendukung ini terdapat 4 buku yang kami gunakan. Pertama, buku karya Narasimhan, kedua karya L. Said, ketiga karya Tersin, dan keempat karya Makredakis. Media pembelajaran yang akan digunakan terdiri dari kuliah yang dilaksanakan melalui fasilitas Zoom Meeting atau Google Meet. Kedua, tugas dan diskusi kelompok. Kemudian media yang ketiga adalah responsi, akan diselenggarakan bersama asisten. Pada responsi ini akan dibahas beberapa studi kasus, meliputi perhitungan serta analisis pada setiap topik. Seluruh materi perkuliahan akan direkam dan disimpan pada Learning Management System yang merupakan milik dari Universitas Islam Bandung. Kedua, mengenai interaction. Perkuliahan ini akan menggunakan media interaction berupa tatap muka secara online, kedua, forum diskusi pada LMS, ketiga, melalui tugas dan kuis, dan terakhir, melalui WA yang dibentuk beranggotakan seluruh peserta mata kuliah ini. Ketiga, mengenai assessment center. Perkuliahan ini pada sistem penilaiannya akan memperhatikan 4 faktor. Pertama, ujian tengah semester diberikan bobot 30%. Kedua, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Ketiga, tugas kelompok dengan bobot 20%. Dan keempat, terdiri dari responsi, tugas, serta forum dengan bobot sebesar 20%. Dari pembobotan tersebut, pada akhirnya setiap mahasiswa akan mendapatkan total nilai. Dan total nilai itu dengan menggunakan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Unisba, maka setiap mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir. Apakah A, A-, B+, ataukah nilai yang terendah adalah D. Demikian pemaparan yang telah saya lakukan. Video selanjutnya adalah mengenai materi perkuliahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pada pertemuan kita yang pertama ini untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Kita lakukan Zoom meeting. Oleh karena itu, materi pertama tentunya tentang pendahuluan ya. Ibu izin share dulu ya untuk materinya. Oke. Nah, ini apakah nampak di layar kalian? Sudah ada, Bu. Nampak ya? Oke. Tolong kameranya on ya, jadi Ibu bisa tahu apakah kalian memperhatikan atau tidak. Baik, mata kuliah kita adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah mata kuliah kompetensi inti di bidang keilmuan teknik industri. Karena ini mata kuliah inti dari TI, cobalah kalian bertarget minimal mendapatkan
nilai B+, ya. Nah, itu aturan kelas ya yang harus kita patuhi bersama. Apakah ada pertanyaan? Misalnya Anda tidak setuju dengan bobot nilai seperti itu, silahkan. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita setuju ya, sepakat ya dengan bobot nilai serta range nilai itu. Izin. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Ingin bertanya untuk perihal apakah ada toleransi untuk keterlambatan atau ketidakhadiran seperti itu, Bu? Oke, untuk ketidakhadiran aturan resmi dari Unisba itu sifatnya untuk sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, gitu ya, dan itu diberikan 20% maksimal. Berarti mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80%. Ya, kalau kurang dari 80%, maka secara otomatis tidak memiliki hak untuk ikut di ujian akhir biasanya. Ya, oleh karena itu sejak awal mulailah peduli dengan absen. Ya, karena absen itu dihitungnya di akhir. Jangan konyol begitu UTS Anda sudah ikut dan nilainya bagus, kemudian ternyata di UAS Anda tidak bisa mengikuti UAS dikarenakan absen kurang. Itu kan sangat disayangkan yang seperti itu. Itu mengenai kehadiran. Kemudian mengenai keterlambatan, kita saat ini kan perkuliahan online. Ya, online. Kalau online kan pertama Ibu akan upload di LMS mengenai materi, kemudian ada forum gitu ya. Biasanya itu Ibu upload terlebih dahulu, kemudian kita janjian untuk membuat Zoom meeting. Nah, di dalam Zoom meeting ini Ibu akan memperhatikan kehadiran Anda sebagai absen dan diharapkan tidak ada keterlambatan. Kalaupun keterlambatan itu terjadi, ya maksimal itu 10 menit lah, ya. Oke, keterlambatan seperti itu. Oke, yang lainnya lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi pendahuluan di perkuliahan ini. Nah, sebelum masuk pada materi yang lain, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dulu terkait dengan mata kuliah ini. Pertama, kalian harus paham apa sih produksi itu, ya. Karena kan mata kuliah kita judulnya adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Berarti kita harus tahu apa sih produksi itu, ya. Setelah itu kita harus paham apa itu sistem produksi. Jelas berbeda ya. Nah, kalian kan sudah mengambil mata kuliah pemodelan sistem. Di dalam mata kuliah tersebut tentunya ada satu definisi baku mengenai apa itu sistem, ya. Nah, sampai akhirnya kita tahu ada sistem terintegrasi. Sekarang apa itu sistem produksi, kemudian apa itu sistem manufaktur, dan sampai akhirnya kita pun harus tahu apa itu sistem perusahaan. Ya, kita akan bahas satu persatu apa itu produksi. Nah, produksi secara sederhana bisa dijabarkan sebagai adanya satu rangkaian input, kemudian proses, dan kemudian output, gitu ya. Nah, jadi produksi itu secara sederhana adalah terdiri dari input, proses, dan output. Ya. Lalu kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan input. Ya, input itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan proses, seperti raw material. Nah, raw material ini bisa juga input ini bisa juga merupakan output dari sistem yang lain. Ya, misal di satu pengolahan furniture yang bahan baku utamanya adalah kayu. Nah, tahap pertama adalah pemotongan kayu sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan. Nah, kayu yang sudah dipotong itu tentunya akan menjadi input pada tahap berikutnya, misal tahap perakitan. Nah, jadi input itu bisa juga
output dari sistem yang lain. Ya, kalau proses itu adalah transformasi input menjadi output. Inilah yang dikenal atau yang disebut sebagai proses produksi. Dan untuk menjalankan proses produksi ini tentunya dibutuhkan tidak hanya input berupa raw material saja. Kita juga akan butuh operator, kita juga akan butuh mesin, ya, dan lain-lain. Nah, lalu yang berikutnya adalah output. Output ini segala sesuatu yang dihasilkan karena adanya proses produksi sebagai akibat dari adanya transformasi terhadap input. Nah, output yang kita inginkan tentunya adalah barang jadi. Namun ternyata dalam satu rangkaian input proses output tidak hanya barang jadi saja yang kita hasilkan. Ada yang lainnya lagi. Misalnya ada scrap, ada limbah, ada barang reject. Jangan lupa, itu juga merupakan output. Ya, hanya saja scrap, limbah, barang reject adalah output yang tidak kita inginkan. Maka kita akan berupaya supaya output ini menjadi rendah, gitu ya. Nah, itu adalah produksi. Tentunya mudahlah ya untuk memahami apa itu produksi ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam sistem produksi, nah di sini kita harus tahu apa itu sistem. Ya, seringkali mahasiswa nih ya mengartikan bahwa sistem produksi itu sama seperti sistem manufaktur, sama seperti sistem perusahaan, padahal sesungguhnya berbeda. Untuk memahami apa itu sistem produksi, sistem manufaktur, dan sistem perusahaan, tentunya kita harus paham dulu apa itu sistem. Ya, nah kalian masih ingat kan apa definisi sistem dalam mata kuliah pemodelan sistem? Sudah ngambil semua kan ya mata kuliah pemodelan sistem? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, terus terang mata kuliah itu tidaklah mudah untuk dipahami ya, karena kita belajar sesuatu yang sifatnya sangat dasar, ya, konsep dasar, gitu ya. Namun pemodelan sistem juga termasuk mata kuliah kompetensi inti. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada mata kuliah tersebut, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa sistem itu merupakan sekumpulan elemen. Ya, keywordnya adalah pertama elemen. Elemen itu tidak hanya satu, ada beberapa elemen yang berada di satu sistem. Kemudian elemen itu saling berinteraksi. Maka keyword kedua mengenai definisi sistem adalah interaksi. Elemen lebih dari satu tapi tidak berinteraksi, maka dia bukan masuk kategori sistem, gitu ya. Kemudian interaksi tersebut sangat unik dan interaksi tersebut memiliki tujuan. Maka keyword yang berikutnya adalah tujuan. Ya, berinteraksi tapi tanpa tujuan itu juga tidak masuk dalam kategori sistem, gitu ya. Karena memiliki tujuan, maka maka tentunya sistem itu juga memiliki performansi. Karena performansi ini adalah cerminan dari sejauh mana tujuan itu tercapai, gitu ya. Maka berbicara sistem, kita ingat saja keywordnya apa saja. Jadi tidak perlu dihafalkan sesungguhnya ya. Ingat keywordnya bahwa sistem itu terdiri dari beberapa elemen. Kedua, saling berinteraksi. Ketiga, interaksi itu dirancang atau dirancang untuk mencapai satu tujuan. Berarti dia punya tujuan. Karena ada tujuan, berarti dia pasti akan ada performansi, yaitu satu pengukuran terhadap pencapaian tujuan. Gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem produksi? Sederhananya kita bisa katakan sistem produksi adalah satu sistem yang berkaitan erat dengan produksi. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa sistem produksi itu tujuannya pasti terkait dengan produksi. Terkait dengan adanya rangkaian input, proses, dan output. Yang semuanya itu saling berinteraksi
dengan tujuannya untuk memberikan satu performansi tertentu. Jadi ketika kalian belajar mengenai satu terminologi, ingat, jangan pernah sekalipun untuk menghafal, tapi dipahami, ya, dipahami berkali-kali. Kalau sudah paham, pasti hafal. Jadi hafal itu adalah satu konsekuensi logis, ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa sistem produksi adalah sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas dan sesuai dengan desain produk yang telah ditetapkan. Dalam proses transformasi ini terjadi pertambahan nilai sehingga produk jadi itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai bahan mentah itu sendiri, ya. Jadi pasti ada value added-nya dari proses transformasi tersebut. Itu sistem produksi. Tadi dikatakan bahwa satu sistem pasti akan memiliki tujuan, ya. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari sistem produksi itu? Oke, ya. Jelas tujuannya adalah untuk menjamin terjaganya kelancaran dan kesinambungan produksi, yaitu apa? Input, proses, output, dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan, ya. Itu tujuan dari sistem produksi. Pertanyaan berikutnya adalah hal apa yang harus dilakukan agar tujuan itu dapat tercapai. Nah, akhirnya memunculkanlah adanya satu kebutuhan mengenai perencanaan produksi. Terkait dengan perencanaan produksi berarti kita memikirkan sesungguhnya apa sih yang akan diproduksi, berapa jumlah yang akan diproduksi, lalu spesifikasi material apa yang dibutuhkan agar produk yang kita produksi itu sesuai dengan desain yang sudah kita rancang tadi. Berapa material yang dibutuhkan bila mana kita akan berproduksi dalam jumlah 1.000 unit. Tentunya jumlah material yang dibutuhkan berbeda kalau kita akan memproduksi sejumlah 5.000. Kemudian kapan mulai berproduksinya? Ya, kalau kita tahu due date-nya adalah tanggal 16 Juli dan masa atau waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi adalah 15 hari, ya, berarti apa? Berarti kita harus memproduksi sebesar selama 15 hari, berarti kita harus mulai berproduksi tanggal 1 Juli. Seperti itu. Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana cara berproduksinya? Ya. Nah, apakah perencanaan produksi yang baik itu pasti menjamin produksi akan lancar dan berkesinambungan? Kira-kira bagaimana ini perencanaan produksi? Kita udah bikin perencanaan yang sangat baik sekali, gitu ya. Apakah itu menjamin bahwa rencana produksi itu akan berjalan dengan baik? Kira-kira bagaimana ini? Misal Anda nih di pagi hari, ya, di pagi hari sudah merencanakan pergi ke kampus jam 8. Naik motor, maka tiba di kampus itu jam 9. Lalu jam 10 Anda akan ada kuliah, misal seperti itu. Anda sudah merencanakan aktivitas yang akan Anda lakukan di keesokan harinya. Apakah ada satu jaminan bahwa segala sesuatu yang Anda rencanakan itu dapat berjalan dengan baik? Gimana? Ini menjawab, Bu. Iya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, tentunya kalau dalam perencanaan, ya tentunya khususnya untuk perencanaan produksi ini tuh harus ada ya semacam parameter lah yang istilahnya mengendalikan, itu ya para pengendalian produksi. Iya, iya betul. Mungkin pertanyaan terakhir kalau masih ada satu. Ada? Izin bertanya, Bu. Iya, ini pertanyaan terakhir ya. Ya, kan output dari suatu perusahaan itu berupa produk dan jasa mungkin ya, Bu ya? Iya. Apakah jika jasa tersebut juga
perlu menerapkan adanya pengendalian dan perencanaan jasa produksi mungkin Bu, atau bagaimana? Terima kasih Bu. Oke. Jasa ya. Kalau perusahaan itu outputnya adalah jasa, katakanlah konsultan, ya, satu perusahaan konsultan, yang mana outputnya adalah jasa. Jadi bukan produk yang real, yang tangible ya. Tetap perlu melakukan perencanaan dan pengendalian, ya. Hanya saja produksi di dalam perusahaan jasa itu sifatnya tidak tangible, sifatnya tidak diskret seperti di pabrik. Kalau di pabrik atau di perusahaan manufaktur jelas sekali inputnya raw material gitu ya, prosesnya melalui proses transformasi yang dilakukan di mesin, outputnya juga tangible, produk akhir, satu produk yang diskret. Nah kalau jasa perencanaannya, kalau jasa konsultan itu biasanya adalah make to order atau engineer to order. Jadi biasanya seperti itu. Sangat tidak mungkinlah ada yang make to stock gitu ya. Nah, sebagaimana make to order, maka perusahaan itu yang dijual adalah kompetensinya. Ya, kompetensinya bahwa kami perusahaan konsultan mampu membuat jasa A, B, C, D misalnya seperti itu. Dan yang namanya MTO pasti dia datangnya itu random, gitu ya, random. Kita mulai melakukan pemrosesan setelah ada order yang disepakati bersama. Katakanlah satu perusahaan konsultan di 1 bulan tertentu dia ternyata mendapatkan 5 order, ya, 5 pemesanan jasa tersebut. Nah, perusahaan manapun juga pasti memiliki sumber daya yang terbatas, ya, jumlah tenaga kerja yang terbatas, kemudian spesifikasi tenaga kerja juga terbatas, fasilitas kantor juga terbatas, sumber daya itu sifatnya terbatas, gitu kan? Dan kedatangan order itu random, bisa jadi di bulan ini sangat banyak sekali, kemudian di bulan yang akan datang ternyata sangat sedikit sekali, gitu ya. Dan bisa jadi satu order ini masa pemenuhannya adalah 1 bulan, kemudian ada order yang lain, ternyata dia masa pemenuhannya adalah 3 bulan, gitu kan? Ada yang lain adalah 4 bulan misalnya. Nah, bagaimana kita mengatur penggunaan sumber daya itu? Ya, harus direncanakan. Gitu kan, harus direncanakan. Oke, berarti karyawan A, karyawan B dia mengerjakan order dari PT X, gitu kan. Kemudian karyawan C, karyawan D menggunakan order dari PT Z, seperti itu. Ya. Nah, itu harus direncanakan agar pemanfaatan sumber daya yang kita miliki menjadi optimal. Ya, tidak ada idle capacity, tidak ada karyawan yang nganggur, gitu kan. Seperti itu, dan juga tidak ada order yang tidak kita kerjakan seperti itu. Nah, itu semua harus direncanakan, ya. Alokasi sumber daya untuk order yang mana itu harus kita rencanakan. Bagaimana pengendaliannya? Ya, pengendaliannya pun harus kita lakukan. Misal kita melakukan meeting rutin mingguan, bulanan, ya. Di dalam meeting itu semua orang-orang akan menyampaikan pekerjaan project A ini begini kemajuannya, gitu kan. Nanti akan kita bahas apakah sesuai dengan target atau tidak. Ketika tidak sesuai dengan target, kita akan membahas apa yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan project tersebut. Itu dibahas satu persatu. Oke, lalu adjustment apa yang harus kita lakukan agar project itu tetap dapat tercapai sesuai dengan target yang telah kita tetapkan tadi. Ya, jadi perusahaan jasa pun tetap ada proses perencanaan dan pengendalian itu. Ya, hanya saja yang namanya jasa pasti dia sifatnya tidak tangible. Itu yang menyebabkan kita bagi mahasiswa S1 agak susah untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi pada satu perusahaan yang outputnya adalah jasa. Pada saat belajar pertama kali lebih mudah mempelajari satu objek yang tangible, yang nyata, gitu ya.
Itulah salah satu alasan kenapa Unisba mengambil model pembelajaran sistem manufaktur.